Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kambing Jaya. mania. Salam kambing mania. Selamat datang di Isnanda TV. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini sehat selalu, dalam keadaan sehat dan Amin. selalu bisa bersyukur dalam keadaan Amin. apapun. Amin. Jadi saya sudah bersama Pak Cahya. Beliau ini owner dari Barokah Farm. Barokah Farm. Wes, mantap. Jadi kambingnya itu banyak. Bayar iya. Nah ini premis awalnya gitu dulu Dan. Iya. Jadi intinya kan bisa kuliah S3 ya gara-gara kambing juga toh. Iya. Nah, jadi beliau ini punya peternakan kambing namanya Barokah Farm. IG-nya juga ada. IG-nya apa Dan? Barokah Farm. Barokah A-nya double, Barokah A-nya double, H Farm. H-nya juga double. Enggak. Barokah Farm. A-nya yang double. A-nya double. Oke, nanti silahkan di follow IG-nya kalau mau belajar tentang perkambingan. Nah, ini Facebooknya juga ada. Facebooknya apa? Ya sama Barokah. Barokah Farm. Dan beliau ini juga punya bisnis turunannya Ya. yaitu Akikoh. Akikoh. Akikohnya namanya Al-Mutazam Akikah. itu IG-nya ya. Ya, Al-Mutazam Akikah, silahkan di follow. Nanti kalau bisa tak tulis di deskripsi Oke, video di ya. bawah ya. Nanti Tag aja juga bisa. teman-teman nanti kalau mau beli kambing atau tanya tentang perkambingan atau mau akikoh bisa pesan Bisa, ke Pak bisa. Cahya. Area Solo Jogja. Dan area Solo Jogja free kirim. Oke, dan sekitarnya lah Ya, itulah free ya. kirim. Oke. Sekarang saya mau balik lagi ke Barokah Farmnya. Itu kenapa toh kok jenengan tuh tertarik sama bisnis ternak kambing? Ya, oke. Kenapa? Alasannya kenapa? Jadi awalnya saya itu tertarik dari bisnis kambing itu. Saya melihat kalau kambing itu ya pertama Rasulullah sendiri itu ya dulu itu iya Rasulullah dulu itu kan mengembala kambing juga. Iya. Nah, jadi di dalam situ intinya itu untuk kesabaran juga sebetulnya, dan di samping itu saya memang melihat kambing itu prospeknya bagus. Nah, semuanya orang itu hampir semuanya membutuhkan ya kambing itu, misalnya untuk ya ada sate, untuk akikah, untuk tasyakuran dan seterusnya. Mereka itu membutuhkan sebetulnya. Ya seperti kita itu memelihara ayam ya, mungkin ayam kan skopnya kan apa ya? Nilainya kecil ya. Gitu. Nah, kalau kambing itu cukup lumayan lah gitu ya. Iya, Nah, iya, jadi iya. dan saya lihat kambing itu luas juga di situ. Luasnya Ya, luasnya gimana begini, maksudnya? kalau saya bandingkan dengan memelihara misalnya sapi, ya saya dengan modal uang 15 juta baru dapat Satu. satu, itu pun masih mungkin anak-anak ya. Nah, Sapi iya, kecil 15 sapi, juta ya, itu. ya 13 sampai 15 juta lah misalnya semacam itu, yang nanti rencananya 1 tahun pasti kan Idul Adha gitu kan. Nah, tujuannya kan gitu. Nah, tapi kalau kambing saya dengan uang 15 juta ataupun 10 juta saya sudah dapat 10 ekor. Oke. Nah, saya di situ juga berprinsip untuk seperti teori portofolio ya, jadi memilahkan atau memisahkan resiko itu di beberapa tempat. Jadi investasinya tidak cuma satu kambing. Jadi kalau kamu menginvestasikan satu ekor ekor sapi, kalau ya namanya resiko usaha, meninggal. ya usaha dalam bidang nyawa ya, itu kan tidak luput dari itu. Jadi Kalau sapi satu meninggal ya udah. selesai. Kalau Selesai. kambing 10 Nah, misalkan meninggal katakan satu masih 9. masih 9. Artinya kita Paham. masih bisa ada masukan dari yang lain. Benar. Salah satunya itu. Jadi lebih kita bisa memecahkan resiko di situ. Nah, kenapa saya itu memilih kambing, salah duanya juga itu gitu. Jadi, Pertama tadi ternyata ngikut Rasulullah ya, SAW. itu, terus kemudian itu tadi resikonya saya bisa memecahkan. Dan ketiga itu ternyata banyak yang membutuhkan juga. Oke. Makannya juga cukup mudah. Kebetulan saya kemarin juga membuat ladang ya khusus untuk penanaman Rumput itu? rumput ya membuka lahan untuk menanam rumput. Ada rumput gama umami, terus apa itu yang agak di bawahnya Gajah itu. Terus kemudian saya
menanam juga indigo vera. Wes. Nah itu sudah tinggi-tinggi, mungkin udah segini lah, sudah atap gini ya. Indigo vera saya dari umur berapa ya, mungkin umur 3 bulan, sekarang udah banyak itu. Itu untuk pakan kambingnya? Ya paling bagus memang untuk indigo vera karena proteinnya tinggi itu indigo oh. vera. Jadi enggak perlu beli pakan itu? Saya enggak beli, cuma untuk konsentrat ya kita harus beli. Oh konsentrat untuk menyambung ya. Aha. Nyambung itu, jadi tidak cuma pakan hijauan, jadi ada konsentrat juga ya, seperti apa ya, itu apa brand misalnya seperti itu. Itu untuk itu. Oke, sekarang pertanyaan lanjutannya adalah silakan. Kalau kita mau berbisnis itu kan pengen tahu untung ruginya atau profitnya seperti apa dan resikonya seperti apa. Oke, pertama dari resiko dulu ya. Boleh ya, jadi jeleknya dulu. Iya dong. Nanti saya berikan yang bagus-bagus, kalian nanti udah kesenangan atau nanti terus ini kalau boleh saya katakan itu ini ya apa sebenarnya gagap dalam entrepreneur. Jadi jangan buru-buru lah ya. Menggebu gitu. Nah. Seperti teman saya ini sukanya menggebu-gebu. Jadi siapa? Pengennya segera menggebu-gebu. Adik lanang lah. Ya adik saya ini. Saya pengen menggebu-gebu. Jadi harus sabar dulu. Nah, pertama gini ya. Jadi resikonya pertama tadi udah saya sampaikan di depan. Jadi kalau namanya aja kita mengelola namanya nyawa gitu ya. Resiko paling buruk ya meninggal ya. Mati. Ya. Nah, saya pernah alami karena saya pertama itu menggebu-gebu tadi. Oh, nggak baik itu. Oh, nggak baik. Harus beli pertama 7, saya tambah lagi tambah 8, akhirnya jadi 20 atau 19, saya lupa itu. Antara itu itu kena diare semuanya kena. Nular mungkin ya. Oh. Nah, jadi saya nggak punya basic untuk kesehatan, saya nggak tahu bagaimana obatnya, ya kan. Akhirnya saya mengalami kerugian di situ. Ada yang mati juga karena tidak ketulung ya, tolong di situ ya. Nah, jadi ya, akhirnya saya jual semuanya, terus dengan separuh harga pada waktu itu. Itu sangat rugi ya? Rugi sekali saya. Nah, akhirnya saya mulai lagi, bahkan orang tua saya sudah menyarankan nggak usah lagi ngingu kambing karena nggak cocok itu katanya. Jadi, udah jadi dosen aja gitu. Ya, sudah jadi dosen aja, nggak usah ini, nggak cocok gitu. Katakan orang tua saya gitu. Nah, karena saya sudah membangun kandang saya sudah bagus pakai galvalum ya. Ya. Orang gue kayu tuh ya? Pakai bahasa Indonesia. Udah nggak pakai kayu tapi pakai galvalum. Ya, pakai galvalum. Jadi biayanya juga lumayan. Lumayan. Ya itu karena apa? Kalau saya menggunakan yang kayu atau yang itu, nanti saya tidak memiliki tanggung jawab kalau ini sudah mengeluarkan dana besar. Jadi kalau seperti itu ya wis lah, saya rugi tidak apa-apa. Ya udah, saya nggak ngurusin lagi ya. Kadang mungkin orang seperti itu. Akhirnya karena kandang sudah bagus, nggak kapok. Nggak kapok ya. Beli lagi ya. Tambah berapa malahan? Pertama dari berapa itu 4, 5, 6 atau berapa, terus tambah lagi. Jadi ya kurang lebih ada sama dari 20-an, nah, seperti itu atau 18. Sambil saya titip-titipkan soalnya. Oh. Nah, jadi ada saudara yang pengen nggak ada kerjaan, itu saya kasih kambing saya untuk Artinya nitip itu Pak Cahya nggak bayar dia, tetapi kalau kambing itu terjual dibagi persentase keuntungan. Ya, resiko kalau mati ya saya yang menanggung. Nah, terus kalau mati dia dikasih uang sama dari Pak? Ya, kalau mati ya enggak. Kalau mati, oh iya, Ding, karena yang modal jenengan. Ya. Oh. Jadi pembagiannya dia 60% kalau untung, saya 40%. Oke, jadi misal belinya 1 juta, misal loh ini, biar gampang. Terus dijual 2 juta. Keuntungan yang selisih tadi kan selisih 1 juta toh. 600 buat dia, 400 buat jenengan. Yes. Oh gitu. Itu. Tapi saya menanggung resiko kalau seandainya mati itu, ataupun setiap 3 bulan itu saya vaksin juga. Nah, itu ada vaksin. Pokoknya vaksin, terus kemudian obat cacing itu wajib bagi saya.
Obat cacing sama ya, vaksin. Karena kemarin kan karena diare tahun saya itu kan. Oh. Jadi itu setelah itu saya tuh belajar tentang pengobatan, penyuntikan ya saya bisa Ya, semuanya. ya. Obat apa terus nanti harus disuntik, ini saya punya komplit di rumah. Nyontek sendiri. Nyuntik sendiri. Wih, mantri itu karena. Harus multitasking. Ya dosen ya mantri Iya. wedhus dong. Ya saya bukan saya nggak belajar, saya belajar dari dokter hewan. Oke. Jadi teman saya itu ada dokter hewan. Nah, saya diajarin Caranya nyontek. dan dosisnya berapa, Oke. obatnya apa, Oke. bagian mana yang disuntik. Ya, jadi, Oke. jadi tidak ngawur ya. Nah, kalau teman saya ini nggak tahu kayaknya karena tadi gusa-gusu tadi. Gerusa. Oke, balik ke topik. Jadi itu tadi resikonya. Sekarang indahnya. Oke. Keuntungannya gimana? Sebetulnya pertama karena dari hobi. Oh, seneng dulu. Ya. Melihat pakani itu salah semua. Bener. Seneng, Puas gitu ya. gitu. Lihat kambing makan itu seneng ya. Seneng. Terus kemudian setelah itu dijual itu biasanya 3 bulan. Oh, 3 bulan udah panen toh? 3 bulan. Ada yang mungkin ya sampai Idul Adha. Oh, kalau Idul Adha emang demand-nya tinggi Ya. tuh. Oh, tapi ada yang saya titip-titipan itu per 3 bulan biasanya. Cepet ya? Ya, per 3 bulan ya cepet lumayan. Makanya dia 3 bulan itu udah dia dapat uang terus dia beli sendiri, nggak apa-apa, saya ikhlas. Oh, maksudnya yang beli yang ngerawat itu? Iya, Dan itu kambingnya buat dia nanti? Yang dia beli sendiri? Iya, buat dia sendiri. Jadi saya tidak ada, sudah ada pembagian 60 40. Jadi dia sendiri karena uangnya dia. Jadi seolah-olah saya itu memang membantu ngasih dia tongkat gitu loh. Tidak ngasih dia luar biasa. Ini apa menyuapi dia enggak, tapi saya kasih tongkat ini mau kamu buat apa ya wis itu gitu loh. Jadi nanti setelah terjual 40%-nya buat jenengan plus modal itu dia dapat 60%. Ya, kalau dia mau beli terserah, itu haknya dia. Oh, enggak masalah. Nah, itu enggak masalah. Terus kenyataan semacam itu terjadi semacam itu enggak masalah. Dan dia malah sekarang sudah ada 5. Awalnya enggak punya. Ada 5. Awalnya enggak punya, sekarang udah punya 5 kambing. Yang 2 dari saya, yang 3 dia sendiri. Oh gitu. Sekalian ngerawat lah ya. Dan pengobatan tetap dari saya meskipun dia kambingnya dia sendiri ya minta obat saya tak kasih. Wah, insyaallah. Makanya gitu. rezekinya gembrojok. Nah, iya gitu. Amin. Gitu. Nah, terus gimana keuntungannya? Nah, kalau di awal teman-teman itu BEP aja udah oke, bagus banget. Oh iya ya. BEP usaha itu kalau di awal BEP udah bagus banget. Break-even point itu udah bagus banget. BEP itu kalau yang bukan orang ekonomi mungkin belum tahu ya. Bakbuk. Tidak untung tidak rugi. Itu BEP. Yes. Ya, karena apa? Karena kita itu harus melihat medan dulu pertama. Nah, karena apalagi saya kemarin kan nggak tahu tuh, maksudnya karena seneng ya tadi karena menggebu-gebu itu tadi, seneng dulu. Nah, itu mas, wah seneng. Sejak tahun berapa tahun Dan? 2019. Sebelum COVID. Sebelum COVID. Oh. Sebelum COVID. Nah, akhirnya kena COVID itu ya termasuk kambing saya itu saya suruh nongseng sama tim COVID itu ya itu. Walah. Suruh daripada mati kan tak suruh nongseng aja. Nah, itu semacam itu. Jadi itu ya. Jadi saya pernah diapusi juga ya pernah. Piye? Maksudnya ngapusi piye? Membeli kambing dikirim ternyata kok kecil-kecil gitu ya, pernah dihapus juga. Oh, jadi belinya online gitu. Ternyata tidak sesuai spek yang ternyata ya diinginkan. Kecil-kecil nggak bisa gede gitu. Ya pernah, biasa. Oh, ada toh jenis kambing yang ada. Jadi mungkin dari gennya jelek. Iya. Oh. Ya, kecil gitu. Ya jadi, itu resikonya. Ya, kadang semacam itu. Jadi ya. Dan sekarang kalau mau beli bisa milih lah ya yang kira-kira bagus, bisa berkembang tinggi. Ya, betul. Jadi itu. Nah, terus kemudian kalau setelah itu ya kita dapat keuntungan ya. Sebenarnya keuntungannya itu ya gini aja, 1 bulan itu 100.000 gitu aja. Per kambing? Nah, anggap aja gitu, murni. Per kambing ya? Iya kan, pahitnya gitu, paling kecil gitu. Oh. Kan semacam itu. Anggap aja untuk asumsinya 100.000 per bulan gitu aja. Nanti kalau 3 bulan berarti 300 toh. Nah, ada tinggal ngalikan berapa ekor kambing yang dijual. Menjual itu sebenarnya mudah. Ya, dulu saya
pikiran saya tuh susah kok menjual, betul susah saya pikir. Ternyata setelah punya banyak channel saya itu wah nggak pusing-pusing mau jual kapanpun, itu sudah tinggal saya calling pembeli itu dia udah datang. Udah datang udah pada kalau kurban gitu tuh saya juga sok kirim ke Jogja gitu. Gitu. Jadi kalau pas tempat saya nggak ada ataupun habis ya saya bisa komunikasi dengan teman-teman saya. Jadi punya komunitas peternak kambing gitu ya Dan ya? Iya. Jadi Pak Cahya ini dosen di Jogja, sedang kuliah S3 sama saya di UNS, ya. Dan ternak kambingnya di Klaten ya, di kampung asalnya. Gitu. Mungkin terakhir Dan, ini udah 15 menit ternyata. Terakhir pesan untuk teman-teman anak muda yang mau berwirausaha, khususnya beternak kambing, ini pesan-pesannya apa Dan? Ya, pesan saya untuk teman-teman ya yang tertarik di dunia perkambingan ya, yang pertama tadi saya sampaikan, starting atau mau startup kalian memang membuka usaha itu kalau BEP pun itu sudah bagus banget. Bagus banget. Kalau toh misalnya sampai gagal itu diulang kembali. Karena apa? Saya punya pemikiran bahwa di balik kegagalan itu ada ilmu yang tidak pernah kita dapatkan. Contohnya apa? Saya sendiri pengajar, nggak tahu namanya obat Medoxil atau yang untuk kembung, yang untuk diare, yang untuk macam-macam ya. Saya nggak tahu. Tetapi, karena dosennya di ekonomi nih. Di ekonomi ya, karena saya mempunyai banyak link, banyak teman, gitu. Saya belajar dari situ. Dari situ akhirnya saya mengerti, ternyata kembung itu obatnya ini, diare obatnya ini, obat cacing ini. Akhirnya apa? Itu belajar itu sepanjang hayat. Tidak cuma terus aku gagal ini ya selesai sudah wassalam. Nah kalau kita gagal terus stop, kemarin udah rugi ya tetap rugi terus karena tidak ada pengembalian. Kalau kita masih ada tadi coba lagi ya kita masih memiliki opportunity untuk atau peluang untuk mengembalikan kerugian yang kemarin kita alami. Nah, alhamdulillah dapat. Alhamdulillah saya dari itu, kemudian saya turunan dari akikah. Alhamdulillah lancar ya, lancar, dan itu peluangnya juga jadi cepat perputarannya juga. Ya, karena kambingnya ngambil dari peternakan sendiri. Ya, semacam itu ya, nah itu sangat cepat sekali. Jadi saran saya ya teman-teman jangan mudah menyerah. Oke, bentar. Ada iklan. Bentar. Suaranya banter. Kereta api. Kereta apa ya? Rangga Jati. Oke, biar kereta lewat dulu. Nah, itu loh tanda merah itu. Oke. Jangan pernah menyerah, meskipun dulu ibu saya juga mengatakan wes nggak usah. Sampai saat ini ibu saya malah mendukung saya. Untuk ternak ini. Ya, ternak terus di akikah saya gitu. Itu malah ibu saya kadang membantu saya untuk packing gitu, packing kardusnya gitu. Saya udah punya label sendiri juga gitu. Insyaallah. Jadi mulailah dirintis usaha kalian. Gitu ya. Jadi jangan menyerah ketika jatuh, bangkit lagi. Ini mungkin ada yang tanya, wah saya nggak punya apa-apa, bangkit lagi mana? Kalau punya dana itu jangan semuanya dikeluarkan dulu. Trik saya seperti itu. Masih ada simpenan lah ya. Atau yang pertama itu katanya si Saraswati orang India yang pernah baca itu. Jadi open your refrigerator, bukalah pintu kulkasmu, apa yang ada di tempat kulkasmu itu apa, ya kamu gunakan itu dulu. Jadi jangan terlalu tinggi. Nah itu semacam itu. Jadi saran saya kalau jatuh bangkit lagi. Di balik kejatuhan itu ada ilmu yang diperoleh. Masya Allah, mantap. Applause online untuk tamu kita di Isnanda TV. Thank you ya Pak Cahya atas sharing-sharingnya. Dan akhirnya Pak Cahya kemarin sebelum lolos beasiswa BPI ini kan SPP UKT itu
bayar sendiri Ya, bayar mandiri ya? sendiri, ya. Itu dari jual berapa kambing? Sudah saya berapa ya? Jual berapa kambing kemarin? 7 atau berapa? 7 kambing 7 atau 8 atau 10 Iya. lupa. Cukup Cuman, untuk ya, membayar ya 12,5 juta. sebetulnya ada 25 ada. Ah. Cuma enggak saya semuanya. Wah, iya iya. Jadi Gitu. bayarnya setengah dulu Setengah karena dulu. emang kayaknya yakin untuk lolos Iya. PPI. Jadi kemarin sempat mau jual lagi tuh. Jadi Sudah ada, sudah. jadi Tak jual sudah 25 udah ada. oh, Nah, jadi tinggal- kambing itu bisa untuk saving juga ya? bisa. Jadi Apalagi kalau yang breeding ini kemarin sudah anak lagi alhamdulillah. sudah beranak lagi. Oh, anak lagi. Jadi udah saya kurangi ya, alhamdulillah ada anak lagi. Jadi untungnya tuh ya dari anaknya itu juga ya. Anaknya, oh, itu jadi gitu. Jadi oke mantap. Gitu. Mantap. Selamat mencoba ya. Thank you Di untuk Indonesia pesan-pesannya. Masih butuh banyak entrepreneur semuanya. Seperti Masya teman-teman di Allah. sana. Terima kasih Pak Cahya. Oke. Teman-teman jangan lupa follow Al Mutazam sama Berkah Barokah Farm. Barokah Farm ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.